lanjut ngobrol bareng mereka, kita masuk dulu di segmen SKJ Salam Kopi Joni. Kopi Joni. Ada kasus terhangat apa dari Kopi Joni? Langsung saja kita lihat, ini dia tayangannya. Halo, salam Kopi Joni, Ibu Nyoto Indasari. Nyoto Dewi Indasari. Tinggal di mana? Di Denpasar. Di Denpasar, Jalan Tibungsari. Ya, merasa tidak pernah melahirkan seorang anak. Dia merasa yang menjadi putrinya siapa? Jenny Yudianto. Jenny. Tiba-tiba ada seorang laki-laki mengaku sebagai anak ibu ini. Padahal dia tidak pernah merasa melahirkan. Ternyata itu terkait dengan warisan dari almarhum suami. Anehnya, malah yang sekarang jadi tersangka adalah anak kandung atas laporan dari anak laki yang diduga yang oleh ibu ini merasa bukan anaknya. Dalam sejarah pergerakan keadilan di Kopi Joni, inilah kejadian yang paling mengharukan. Pada saat saya lagi berdiskoria jam 1 subuh akhir bulan Desember di Meksikola, ada seorang ibu dan anak yang terus mengamati saya dan berusaha ingin ketemu di diskotik yang begitu banyak hingar-bingar. Inilah Ibu Nyoto Dewi yang sekarang menangis dan putrinya Jenny. Kejadiannya singkat. Ibu ini punya suami dan kemudian meninggalkan harta warisan. Ya, setelah suaminya meninggal, harusnya yang menjadi ahli warisnya hanya Jenny kan. Tahu-tahu tiba-tiba nongol ahli waris baru dengan dengan nama baru seorang laki-laki yang menurut akte kelahirannya seolah-olah lahir sebelum dia menikah, ya kan? Yuk nikah tahun berapa, Bu? Tahun 86. Nikah tahun 86, tiba-tiba sesudah suaminya meninggal tahun berapa? Tahun 80. Suami meninggal tahun berapa? 2013. Tahun 2013, tiba-tiba tahun berapa tiba-tiba ada laki-laki mengaku sebagai anakmu? 2014. Tiba-tiba tahun 2014 ada laki mengaku sebagai anak dia dan mengklaim warisan. Sesudah suaminya meninggal tahun 2014, padahal dia tidak pernah mengenal itu anak dan tidak pernah tahu itu anak dan tidak merasa melahirkan dan tidak ada tes DNA. Akhirnya justru dia dilaporin polisi. Kejadiannya sekarang adalah anak kandungnya, ya Jenny ini, anak kandung dari ibu ya, menjadi tersangka dibikin laki-laki ini di Polda Bali, bahkan sudah limpah ke kejaksaan, katanya sudah P21 di Kejaksaan Negeri Denpasar ya, Kejaksaan Tinggi, bahkan anak kandungnya menjadi tersangka dan harta warisan sudah diambil alih oleh si cowok ini dengan preman ya? Iya, dengan harta ibu yang diambil oleh apa aja yang diambil? Ada tanah dan bangunan, kos-kosan, Semua diambil cowok ini tanpa melalui proses eksekusi pengadilan. Iya, padahal itu sudah saya eksekusi semuanya. Begitu. Iya. Jadi sementara anak ini baru mengaku sebagai anak ibu sesudah suami ibu meninggal tahun 2014. 2013. Anak ini mengaku dilahirkan tahun berapa? 81. Padahal ibu belum menikah di situ. Dan ibu atas nama agamamu sekarang yakin bersumpah bahwa itu bukan anakmu. saya berani bersumpah demi Tuhan, saya tidak pernah melahirkan anak itu. Anehnya kenapa pihak kepolisian dan kejaksaan kejaksaan tidak pernah melakukan tes DNA, ya? Dan anehnya malah anak kandungmu menjadi tersangka, sudah mau diadili sementara orang yang merasa bukan anakmu, ya, sudah mengambil hartamu sekarang. Iya, katanya anak saya. Jadi sekali lagi itu anak laki-laki yang mengaku-ngaku sebagai anakmu tidak pernah kau lahirkan. Tidak pernah saya lahirkan. Saya bersumpah demi Tuhan. Saya bersumpah di muka pengadilan. Kalau omongan saya salah, saya berani dihukum. Kepada Bapak Kejati dan Balikpapan, tolong
kasus tersangka Jenny putrinya ini benar-benar diperhatikan lagi kasus ini. Sangat mengharukan. Ibu ini tidak pernah melahirkan seorang anak laki-laki. Ternyata tiba-tiba sesudah suaminya meninggal ada harta warisan, tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku sebagai ahli waris. Ya. Dan mengaku dialah pewaris, sedangkan dia sekarang anak kandungnya malah tersangka. Dibikin tersangka. Jadi dan anehnya tidak sekalipun ada inisiatif dari aparat di Bali untuk melakukan tes DNA untuk mengetahui siapa sebenarnya anak ibu ini. Apakah Jenny ini atau anak yang sekarang menguasai harta warisan suamimu. Bapak Kajati Bali, tolong benar-benar ditinjau ulang kasus ini. Demikian juga Bapak Jaksa Agung. Ini benar-benar saya adalah super dalam bidang praktek hukum. Ini benar-benar saya melihat tidak ada logika hukumnya sedikit pun. Saya mohon pada Bapak Kapolda, Bapak Kejati. Kapolda mana? Kapolda Bali, Ya. Kejati Bali. Tolonglah. Saya bersumpah tidak pernah melahirkan anak itu, Pak. Saya mohon diperhatikan anak saya. Anak satu-satu saya dari suami saya yang sah, yaitu almarhum Yudianto. Dan tidak pernah, anehnya, tidak pernah aparat melakukan tes DNA. Siapa sebenarnya anaknya? Padahal dengan melakukan tes DNA dalam hitungan jam itu terbukti siapa anaknya. Belum pernah tes DNA ya? Belum pernah. Saya sudah berulang-ulang minta tes DNA biar tahu kebenarannya. Ibu minta ke siapa tes DNA? Ke oknum, Ke penyidik? Ya, Tapi tidak pernah dilakukan? tidak pernah dilakukan. Tidak perlu katanya. Penyidik mengatakan tidak perlu tes DNA? Iya, belum perlu. Belum perlu? Belum. Kalau begini negara ini gimana bisa maju? Gimana bisa maju? Saya ini kliennya semua konglomerat, tapi melihat begini hatiku tidak tahan. Anda juga punya ibu, saya juga punya ibu. Bayangin tangisan seorang ibu ini begini. Hai masyarakat Indonesia, mari kita bantu ibu ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Makari. Ya, Bu. Terima kasih Ibu Nyoto, terima kasih juga Ibu Jenny. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan diberi keadilan seadil-adilnya ya Ibu. Terima kasih Ibu. Baik. Terima kasih. Ya, Bu. Baik pemirsa, kita saksikan lagi video dari Salam Kopi Joni yang satu ini. Ya, Bu. Ya, Bu. Halo para fans dari Hotman Paris Show. Sekarang kita lagi di Kopi Joni mendengarkan permasalahan hukum berbagai rakyat, terutama rakyat yang menengah ke bawah. Salam Kopi Joni. Ya, saya mengalami tindak KDRT. Apa? KDRT. KDRT sama siapa? Hah? Suami saya. Ya, saya sudah buat sehabis kejadian, saya sudah langsung visum. KDRT-nya itu apa bentuknya? Terus apa? Luka-luka atau apa? Kalau diagnosa dokter itu trauma hepatitis, benturan kepala belakang. Sekarang gini deh. Sekarang saya mau tanya dulu. Lu mau cerai doang atau mau apa? Tidak, karena ini sudah... Itu loh, kamu mau cerai? Iya, saya Sudah final itu. sudah final. Kamu masih satu rumah? Sudah tidak. Ya terus apa yang ditakutin lagi? Iya, saya takut aja. Kenapa? Untuk masa depan saya dan juga anak saya. Iya saya tahu, tapi kan kau bilang kamu hanya mau cerai. Harta kuno gini tidak ada yang diperebutkan. Sebenarnya ada, Ya tapi kan masa depan kamu kan tidak tergantung paling hartanya saya lihat nggak begitu banyak kan? Iya. Ya udah, kalau gitu proses saja cerainya. Kamu ada kerja nggak? Belum saat ini karena saya masih punya bayi berusia. Wanita lain di luar sana yang mengalami seperti saya. Jadi kamu mau agar kejadian ini merupakan pelajaran agar jangan ada lagi wanita-wanita lain yang korban seperti kamu begitu?